Sil, ini rumahku. Sebenarnya nggak terlalu gede dan nggak terlalu rapi juga. Tapi semoga kamu nyaman ya di sini. Aku malah suka rumah yang kayak gini. Rasanya tuh hidup dan hangat gitu loh, bukan yang terlalu mewah. Halo, kamu pasti Sisi kan? Aku sering banget loh kalau cerita tentang kamu dari Bang Rafli. Sampai aku penasaran banget pengen ketemu langsung. Iya, aku Sisi. Aku sebenarnya deg-degan banget. Gimana rasanya ketemu adiknya Rafli? Karena kata Rafli, kamu galak. Santai aja kak. Aku orangnya gak seseram itu kok. Cuma kadang mulutku agak cepat-ceplos dikit. Dulu Tika ini tinggalnya di rumah nenek, jadi jarang banget ketemu sama orang di rumah sini. Iya, soalnya kata Bang Rafli udah mau nikah. Jadi aku disuruh balik dulu, biar bisa kenal calon kakak ipar. Tapi jujur ya kak, ternyata calon istri Bang Rafli cantik juga ya. Gak yang kayak sama yang aku bayangin. Aduh, jangan ngomong gitu dong. Aku biasa aja kok. Bang, aku pinjam kasih bentar ya. Aku mau ngajak jaga kamar. Pengen ngobrol sama dia. Ya udah, saya jangan bikin dia pusing ya. Sama kelakuan kamu yang kadang suka aneh-aneh. Tenang aja bang. Ayo kasih sih ikut aku. Aku mau nunjukin kamar aku yang udah lama gak aku beresin. Nih kamar aku. Sebenarnya banyak banget kalau barang lama yang jarang banget aku sentuh. Tapi semuanya pengen cerita sendiri. Rasanya kayak anget-anget gimana gitu ya kamarmu ini. Oh iya, aku mau nunjukin sesuatu ke kakak. Tapi agak malu juga sih sebenarnya. Gak apa-apa, aku malah seneng kalau kamu cerita. Aku nunjukin hal penting. Ini sketsa lama aku yang dulu sering ku gambar. Sampai tangan aku pegel. Wah, bagus banget ini. Aku gak nyangka loh, udah sedetail ini gambarnya. Pemandangan sama orang. Dulu aku sering ikut lomba dan sering juga menang sih. Sampai guruku bilang kalau aku punya bakat gede. Terus kenapa kamu berhenti? Padahal kelihatan banget kamu suka. Soalnya ibu nyuruh aku berhenti aja. Katanya ngelukis tuh ada masa depan yang jelas buat hidup. Mungkin ibu kamu terlalu berharap, terus nanti kecewa deh. Iya, mengerti. Cuma pas itu kan aku lagi semangatnya. Dan rasanya kayak diambil paksa. Perasaan kayak gitu wajar banget kok. Apalagi kalau mimpi tuh udah jadi bagian hidup kamu. Maaf ya kak, aku malah jadi cerita gak jelas gini. Gak apa-apa, aku seneng kamu terbuka ke aku. Kalau Kak Sisi sendiri, ada gak hobi yang bikin kakak lupa waktu? Aku gak punya yang spesifik banget sih. Biasanya aku ngelakuin hal yang bikin aku nyaman aja. Terus keahlian kakak punya? Misalnya masak atau bikin kue. Ada gak yang sering dipuji orang? Kalau itu sih aku gak jago banget. Tapi aku lumayan bisa masak sayur sama kue-kue sederhana lah. Ya gak terlalu gagal lah rasanya. Berarti enak tuh nanti kalau kakak udah jadi istrinya Bang Rafli. Aku malah sering banget ke rumah. Boleh. Tapi jangan kaget ya kalau rasanya biasa aja. Gak apa-apa, yang penting buatan Kak Sisi. Aku pasti seneng. Kamu lucu banget ya. Soalnya aku nyaman ngobrol sama kakak. Kayak gak ada jarak sama sekali. Aku juga ngerasa gitu kok. Kamu lebih ramah dari yang aku bayangin. Beberapa bulan kemudian setelah menikah. Sih, nanti siang Tika bakal datang ke sini dan tinggal sementara. Soalnya dia mau kuliah dan kampusnya jauh lebih dekat dari rumah kita dibanding dari rumah ibu. Oh gitu, boleh banget. Emang aku seneng dengarnya. Pasti dia juga seneng nih. Soalnya dulu aja dia ngomong pengen sering ke rumah waktu sering main kesini. Ya sebenarnya aku juga masih heran kalian bisa seakrab itu. Soalnya Tika itu kan biasanya susah banget mau dekat sama orang baru. Berarti orangku positif dong. Bikin orang susah percaya jadi nyaman ngobrol. Bisa jadi sih, soalnya kalau sama kamu kelihatan beda banget sikapnya. Nanti kalau dia datang kamu temenin ya, sama siapin kamarnya juga. Yap, tenang aja, aku bisa urus semuanya. Beberapa jam kemudian. Halo Kak Sisi. Akhirnya aku beneran sampai di sini ya, dan bisa tinggal bareng kakak tiap hari. Aku udah ngebayangin dari kemarin. Masuk dulu, ayo, bawa kopernya. Kita lihat kamar yang udah aku siapin buat kamu. Aku senang banget lihat rumah ini lagi. Rasanya beda juga ya dibanding pas di rumah sebentar. Rumahnya masih sederhana, tapi semoga kamu bisa nyaman ya sama tinggal di sini. Pasti nyaman lah, soalnya ada Kak Sisi di sini. Nih kamar kamu, aku udah bersihin dari tadi karena Rafli bilang kau bakal dateng. Wih, rapi banget kamarnya kak. Aku jadi ngerasa dihargai nih, kayak tamu penting. Oh iya, aku penasaran nih,
kamu jadi masuk jurusan apa akhirnya? Sebenarnya kakak udah tahu lah, pasti aku mau masuk jurusan apa. Tapi Bu, malah nyuruh aku masuk jurusan komputer. Ya, jadi itu bukan beneran pilihan kamu ya? Kamu cuma nurut aja? Ya, nurut aja. Katanya sih sekarang jurusan tuh paling banyak dicari dan peluang kerjanya gede. Kamu udah coba dah ngobrol sama ibumu dulu pelan-pelan tentang yang kamu pengen? Aku udah coba, tapi dia nggak mau denger. Dia tuh orangnya keras kepala banget loh kalau udah punya mau. Tapi setelah aku ketemu ibu kamu, beliau kelihatannya baik-baik aja sih ke aku. Dia memang kelihatan baik di luar, tapi kalau ke aku beda banget kak. Tapi sekarang kamu di sini, kamu masih bisa ngelukis kok. Kapan aja kamu mau. Hah? Kakak beneran gak masalah kalau kamu gambar-gambar lagi? Gak masalah sama sekali lah. Sama kamu tetap pegang tanggung jawab kamu selama kuliah. Ah, makasih ya kak. Aku beruntung banget mengenal menikah sama Kak Sisi. Lebay kamu lah. Gak lebay. Aku ngerasa kayak apa teman hidup lagi. Suatu pagi, Kak, aku mau izin ya. Hari ini kayaknya aku bakal pulang lebih lama. Soalnya kerja kelompok yang diselesaikan bareng teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, tapi kalau nanti udah mau pulang jangan lupa telepon abang ya, biar abang bisa jemput. Gak usah repot-repot bang. Nanti kayaknya aku antar temen aja deh. Soalnya sekali nganter yang lain juga katanya. Temen kamu itu siapa? Cewek atau cowok? Ya cewek lah bang. Masa cowok? Nanti juga abang marah. Ya ampun Rafli, kamu ternyata protektif banget ya sama adik kamu. Iya kak, padahal aku udah gede loh. Udah gede banget sekarang. Buktinya aku aja udah kuliah. Bukan masalah udah gede atau belum. Kamu tahu sendiri kan zaman sekarang kayak gimana. Abang cuma pengen kamu aman aja. Iya aku tahu kok bang. Aku juga gak ceroboh. Aku bakal jaga diri sendiri dan gak neko-neko. Udahlah Rafli, dia kan juga ngerti batas dirinya. Ya udah, tapi tetap kabarin ya kalau ada apa-apa. Siap bang, tenang aja. Setelah Rafli pergi, Tika menghampiri Sisi. Kak, aku mau nanya sesuatu. Aku lagi butuh banget nih. Apa? Kenapa? Lipstik aku udah habis dan aku langsung sempat beli lagi. Soalnya kemarin buru-buru banget. Oh gitu. Aku ada beberapa sih. Kamu mau pakai yang mana nih? Yang itu aja kak. Warnanya kayaknya cocok banget sih sama warna bibir aku. Boleh. Pakai aja dulu kok. Kalau mau bentar mah, tenang. Sebenarnya aku juga pengen bawa sih kak. Soalnya nanti kan pasti luntur dan aku butuh lagi buat touch up. Ya udah nggak apa-apa, bawa aja. Nanti kalau udah balikin bisa dibalikin. Dan terus ada lagi yang mau aku pinjam. Apaan lagi nih? Aku mau minjem tas kakak juga ya. Soalnya tasku yang ini kotor banget. Kemarin jatuh ke tanah dan aku udah sempat bersihin. Tapi tasku kelihatannya nggak cocok deh sama anak kuliah. Modelnya lebih kayak tas kerja. Gak apa-apa kak, gak peduli modelnya. Yang penting bersih dan rapi. Nih lihat dulu, modelnya kayak gini loh. Lah kak, ini tuh model lagi tren banget di kampus aku loh. Banyak banget pakai tas kayak gini. Masa sih? Aku kira udah jadul. Ih kak, jangan ngomong gitu. Aku suka banget malah. Aku pinjem ya. Ya udah kalau kamu suka, pinjem aja dulu. Makasih banyak ya kak. Aku berangkat dulu. Jangan lupa sarapan. Kamu tadi kuliah lu makan loh. Oh iya ya. Mungkin makan di kampus aja nanti. Udah ya kak, aku berangkat. Malam itu di meja makan. Bang. Aku ngomong sesuatu. Aku ini lagi butuh laptop buat kuliah loh. Soalnya tugas-tugasnya udah banyaknya sekarang itu yang online. Iya, abang ngerti kok. Ini abang lagi usaha juga ngatur keuangan biar bisa kebeli tanpa ngorbanin kebutuhan yang lain. Aku minta tolong banget ya bang. Jangan suruh aku ngomong langsung ke ibu ya. Aku malas banget kalau harus ribet lagi. Iya, abang tahu. Nanti abang cariin yang bagus ya. Abang punya kenalan kok. Soalnya kalau aku yang ngomong ya, pasti aku dianggap kurang bersyukur atau kebanyakan mau sama ibu. Sabar ya dek, abang bener-bener lagi nyari jalan keluarnya ini. Setelah makan malam selesai dan semua orang tidur, Sisi ke kamar Tika. Aku mau nanya, yang kau pinjam tadi pagi, lipstik sama tas aku, mana ya? Soalnya besok mau aku pakai buat kondangan sama Rafli.
Oh itu ya kak, bentar aku cari dulu. Kayaknya aku taruh di lemari. Nih tasnya kak. Untung aku masukin ke lemari, jadi gampang ditemuin. Makasih ya kak. Iya sama-sama. Lipnya mana ya lipstiknya? Kalau soal lipstiknya, aduh aku bingung mau ngomongin gimana kak. Kenapa emangnya? Kayaknya lipstiknya hilang deh kak. Soalnya tadi di kampus, aku sempat pakai buat touch up ulang. Terus kasihkan ngobrol, jadi lupa masukin lagi ke tas. Oh gitu ya. Maaf banget ya kak, aku sebenarnya gak enak loh. Kepikiran banget dari tadi. Gak apa-apa kok, aman. Aku masih punya satu lagi. Tetap aja aku ngerasa bersalah. Soalnya itu kan barang kamu. Udah, gak usah dipikirin lagi. Makasih ya kak, kamu baik banget. Kalau orang lain, mungkin aku kesel sama aku. Udah ya, sekarang kamu tidur aja. Udah malam banget, kasih mata kamu kalau kebanyakan main HP. Iya kak. Kok bagian sini jadi koyak ya? Padahal perasaan tadi pagi masih bagus banget waktu aku pinjemin. Atau mungkin ketarik ya? Tapi kok robeknya kayak gini sih? Aduh sayang banget. Baru beli berapa bulan lalu loh ini. Tapi gak mungkin juga kan Tika sengaja ngerusak. Ya udah deh, besok aku coba perbaiki sendiri aja lah. Pagi itu, Isi dan Rafli bersiap untuk berangkat ke undangan. Ayo berangkat. Ngapain lagi sih kamu di depan kaca dari tadi? Kamu kondangan nanti malah keburu bubar loh. Bentar ya, aku lagi beneran tas aku dulu. Tadi resletingnya nyangkut dan ternyata gak ketarik, jadi kelihatan aneh. Ya udah pakai tas lain aja dulu, nggak usah dipaksain yang itu. Yang penting kita berangkat aja sekarang. Tapi ini tas kesayangan aku, jadi aku pengen beres dulu lah, biar gak kepikiran pas di jalan. Udah ntar aja, pas pulangnya kan bisa. Ya udah ya. Kamu tunggu dulu aja depan sana. Tik, kamu di rumah aja hari ini. Kamu kan libur kampus hari ini. Ya bang. Kalau ada apa-apa langsung telepon abang. Jangan keluar rumah dulu hari ini. Ngerti nggak? Iya bang, kok ngerti kok. Aku bakal di rumah aja. Tadi waktu aku benerin tas, sebenarnya itu tas yang kemarin aku pinjemin ketika loh. Sekarang kok ada bagian yang robek ya? Udah pasti rusak sama Tika itu. Dia dari dulu emang gak terlalu hati-hati kalau pakai barang orang. Aku kira cuma perasaan aku aja. Soalnya pas pagi itu masih bagus banget. Lain kali kalau dia mau minjem, jangan kasih yang bagus-bagus ya. Kasih yang biasa aja, biar kalau rusak kan gak terlalu nyesep. Iya deh, aku bakal berhati-hati lagi ke depannya. Rum, lagi apa kamu Rum? Ayo, jemput aku ke rumah sekarang. Rumahku lagi sepi, soalnya abang sama Kak Sisi lagi pergi. Serius? Emang aman? Pada bakal tiba-tiba balik tuh? Aman aja, santai. Aku udah pasti mereka pergi lama. Nanti pulangnya gimana? Ya pokoknya kamu jemput aku sekarang. Terus pulangnya nanti sebelum jam 12-an lah. Dan sampai kedua mereka pulang. Oke deh, aku TW sekarang. Aku tunggu ya, jangan lama-lama. Wah, ternyata Kak Sisi punya tas lain yang lebih lucu loh dari yang kemarin. Bagus banget ini. Kayaknya seru kalau dipakai bentar aja. Ada makeup satu set. Ih, masih kelihatan baru banget. Pasti nggak masalah deh kalau aku pakai dikit. Orang cuma bentar doang. Coba cari sepatu kali aja ada yang cocok sama bajuku. Wah, ada juga. Lengkap banget sih koleksi Kak Sisi. Aku jadi pengen punya barang banyak kayak gini. Aku pinjam bentar ya Kak Sisi. Nanti aku balikin lagi kok. Kok rumah sepi banget ya? Tika kemana ini? Padahal tadi pagi udah bilang jangan keluar. Mungkin dia cuma ke warung bentar atau ke tetangga. Tapi coba aja kamu telepon dulu deh, biar lebih jelas. Kok mati ya? Biasanya juga dia gampang banget dihubungin. Dan jarang banget HP-nya mati. Emang biasanya kalau dia keluar, suka ngapain aja sih sering ke kampus? Ya paling main aja sama temennya. Dari dulu dia punya teman deket banget namanya Arum. Mereka biasa kemana-mana bareng. Ya udah kalau gitu, mungkin dia lagi main sama Arum. Tunggu aja dulu bentar, ya kan? Ya udahlah. Halo, Bang, ini Arum, temannya Tika. ada apa? Tadi aku sama Tika jalan bareng, tapi di jalan kita kecelakaan. Tika yang bawa motornya. Astagfirullah. Sekarang kalian di mana?
Kita sekarang di rumah sakit, Bang. Tapi aku jujur takut banget. Soalnya Tika dari tadi itu belum sadar-sadar. Ya udah, kirim alamat rumah sakitnya sekarang ya. Iya, Bang. Kenapa, Raf? Kok kamu kelihatan panik gitu? Tika kecelakaan. Sekarang dia ada di rumah sakit dan katanya belum sadar. Kok kamu panik gitu kayaknya? Astagfirullah. Ayo cepet, langsung sana sekarang aja kitanya. Gimana kondisi Tika sekarang, Rum? Dari tadi dia masih belum sadar sama sekali ya? Atau sempat buka mata walau sebentar? Dari tadi belum bangun sama sekali, Bang. Dan jujur aja, aku masih kepikiran banget. Soalnya tadi pas di jalan, dia yang bawa motor dan ngebut-ngebut banget tanpa mikir panjang sama sekali. Kamu sendiri gimana, Rum? Aku cuma lecet dikit sih, Kak. Tadi aku panik banget, apalagi pas lihat Tika. Langsung lemes dan dia gak respon sama sekali loh. Astagfirullah, harusnya abang lebih tegas dari awal. Gak cuma ngingetin doang. Sabar ya, Raf. Kita doain aja. Semoga dia cepet sadar dan gak kenapa-napa ya. Bang, Kak, aku mau minta maaf ya. Karena selama ini aku keras kepala dan gak pernah dengerin omongan kalian. Alhamdulillah, kamu akhirnya sadar juga. Aku juga mau minta maaf ke Kak Sisi. Karena aku sering pinjem barang kamu tanpa izin yang jelas dan sering ngerusakin juga. Tapi malah pura-pura gak tahu. Selama ini aku ngerasa paling bener sendirian dengan mikirin perasaan kalian sama sekali. Udah, jangan ngomong kayak gitu ya sekarang. Yang penting gak fokus sembuh dulu. Urusan yang lain udah kita bisa omongin lagi nanti pelan-pelan. Makanya jangan pecicilan lagi. Hidup itu gak bisa seenaknya. Ada waktunya kamu diingetin. Dan ada waktunya juga kamu harus sadar diri. Rat, jangan keras-keras gitu ngomongnya. Dia lagi lemah loh, lagi takut juga. Jangan bikin mental tambah jatuh. Iya tuh bang, kok abang malah ngomong gitu bang? Abang marah bukan karena benci kok, tapi karena sayang dan gak mau kehilangan kamu. Sejak itu, Tika berubah menjadi orang lebih baik dan bertanggung jawab.